Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Kali ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Dr. DAP Sintawidari SPKJ Mars. Halo dok, apa kabar? Halo Dedi, kabar baik. Tentu dalam kesempatan ini kita harus selalu sehat jiwa dan raga. Baik, terima kasih. Dari senyumannya dokter saja sudah menandakan bahwa kabar yang begitu luar biasa. Baik, sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, dokter bisa memperkenalkan diri secara singkat untuk semua sahabat setia Dedari Podcast yang sering menonton di Dedari Podcast ini. Silakan dok. Terima kasih. Halo sahabat setia podcast Dedari. Saya Dr. Dewa Ayu Putu Sintawidari, spesialis kedokteran jiwa Mars. Saya sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari, tentunya di Poliklinik Jiwa, dan juga bertugas di Dewanta Mental Healthcare yang beralamat di Jalan Ainiba Pasir Panjang. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir di Dedari Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai deteksi dini gangguan jiwa. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam tentang deteksi dini gangguan jiwa, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu sehat, dok? Definisi dari sehat. Ya, memang kalau kita lihat orang itu selalu menganggap bahwa sehat itu hanya fisik saja. Ya, dok. Ketika mereka sakit kepala, ketika mereka batuk, itu baru akan datang ke dokter. Mereka mengabaikan bahwa sesungguhnya sehat menurut Undang-Undang Kesehatan itu adalah sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga mereka mampu melaksanakan fungsinya, mampu mengisi kehidupannya dengan baik, mampu menilai keadaan orang lain, dan mampu secara produktif dalam pekerjaan maupun hubungan sosial. Seperti itu, Dedi. Dari topik kita ini, dok, sebenarnya apa itu gangguan jiwa, dokter? Gangguan jiwa, jadi gangguan jiwa itu sebenarnya adalah gangguan yang terjadi pada seseorang. Yang terganggu itu adalah pikirannya, kemudian perasaannya, dan juga perilakunya. Sehingga dengan adanya gangguan pada perasaan, pikiran, dan perilaku mengakibatkan dia tidak bisa berfungsi secara maksimal dan optimal pada fungsi sosialnya maupun fungsi pekerjaannya. Jadi gangguan jiwa itu menyangkut pikiran, perasaan dan perilaku. Berarti ketiga hal ini yang penting. Ketiga hal ini yang penting dan harus menimbulkan kendala dalam fungsi, baik fungsi sosial maupun fungsi pekerjaannya. Nah, apakah ketika orang mengalami gangguan jiwa itu orang tersebut sadar atau tidak, dok, ketika dia mengalami gangguan jiwa? Nah, ketika orang mengalami gangguan jiwa itu akan terjadi gangguan pada daya nilai realita, apalagi gangguan itu sudah menyangkut proses berpikir. Jadi dia itu sebenarnya melakukan apapun itu, misalnya melakukan kekerasan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, walaupun dia menyadari, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Misalnya kalau orang yang mengalami gangguan jiwa paranoid, dia lagi mengamuk. Nah, kalau itu di proses hukum itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena pada saat dia melakukan itu adalah dia dalam keadaan mengalami gangguan jiwa. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sudah lakukan. Iya. Nah, kalau dia gangguan perasaan, kemudian misalnya depresi, cemas, nah itu masih daya nilai realitanya baik. Jadi dia menyadari bahwa dia memang mengalami gangguan jiwa, depresi maupun cemas. Dari penjelasan mengenai definisi yang sudah dokter jelaskan kepada kita semua, tanda-tanda seseorang mengalami gangguan jiwa itu seperti apa, dok? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau kita berbicara dengan tanda-tanda gangguan jiwa itu sebenarnya sangat menyeluruh, karena dia menyangkut pikiran, menyangkut perasaannya, menyangkut perilakunya. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu juga gejala-gejalanya tergantung dari jenis gangguan jiwa yang dialami.
Tetapi secara umum bisa kita katakan bahwa ketika orang mengalami gangguan tidur yang biasanya tidur berkualitas itu 6 sampai 8 jam, kadang-kadang ada seseorang yang tidak bisa tidur, sering terbangun, bahkan sama sekali tidak bisa tidur. Nah, itu hati-hati kalau orang itu mengalami kendala dalam psikologisnya. Kemudian ada kecemasan, ya kecemasan yang berlebihan, yang tidak biasa dia kendalikan. Biasanya dia biasa tampil di umum, misalnya dia biasa memimpin rapat atau mungkin dia biasa berbicara di depan umum, tiba-tiba dia tidak berani, bahkan sangat ketakutan ketika dia diberikan tugas seperti itu. Kemudian bisa terjadi kesedihan yang berlarut-larut. Kalau orang sedih itu kan normal, tetapi ketika kesedihan itu juga sampai mengganggu aktivitas dan tidak terkendali, ya, nah itu hati-hati, jangan sampai orang itu mengalami gangguan jiwa. Juga terjadi gangguan pada fisik biasanya. Ya, jadi kalau orang mengalami gangguan jiwa itu bisa gangguan fisiknya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, seperti misalnya dia sering sakit kepala, kemudian dia sering tegang di lehernya. Kemudian dia sering berdebar-debar, sesak nafas, yang kadang-kadang orang ketika dia mengalami itu dia merasa jangan sampai saya serangan jantung. Tetapi ketika dia dibawa ke dokter jantung ternyata hasil EKG-nya itu normal. Kemudian dilakukan ronsen ternyata normal. Nah, kalau terjadi hal yang seperti itu mungkin bukan sakit jantung tetapi merupakan salah satu orang mengalami gangguan jiwa, khususnya gangguan perasaan. Kemudian pada lambung itu adalah organ yang sangat sensitif dengan stres yang tidak tertangani dengan baik. Jadi biasanya kalau orang mengalami stres yang tidak tertanggulangi, biasanya dia sering mual, kemudian muntah, kadang-kadang juga tidak nyaman di perut, kembung dan lain-lain. Dan ketika dia mengalami hal seperti itu, dia pasti akan datang ke dokter atau ke UGD dan mencari tahu. Nah, ketika hasilnya normal nanti dari pemeriksaan dokter sampai endoskopi misalnya normal, mau tidak mau harus berkonsultasi atau harus mengakui bahwa itu adalah gangguan, salah satu gejala dari gangguan jiwa. Kemudian pada anak-anak, remaja yang sering kita lihat ada penurunan prestasi. Jangan menganggap anak-anak yang prestasinya menurun langsung dicap sebagai anak yang bodoh. Itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus cari tahu kenapa anak kita yang dulu anak yang manis, anak yang berprestasi, tiba-tiba dia menjadi anak yang seperti itu. Jangan sampai ada kekerasan, ada bully, karena sekarang bully itu di mana-mana. Hati-hati sebagai orang tua, sebagai kakak dan sebagai guru, ketika menemukan murid-murid yang mengalami hal yang seperti itu, harus kita berpikir jangan sampai ada stres atau ada masalah yang dia hadapi. Nah, kalau gangguan jiwa yang sudah berat, ya gangguan jiwa sudah berat dalam tanda kutip, yang sering disebut gila, dan pada saat sekarang tidak boleh menyebut gila, Jadi yang disebut sekarang itu adalah dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau orang sudah mengalami gangguan jiwa berat itu artinya fasenya sudah sangat kronis. Kalau datang pada saat sudah gila itu artinya, atau sudah kronis itu artinya sudah terlambat datang ke psikiater. Jadi gejala-gejala yang muncul biasanya perilaku yang tidak terkendali, mengamuk tiba-tiba, kemudian menangis tiba-tiba tidak jelas penyebabnya, kemudian bicara-bicara sendiri, ngumik-ngumik itu biasanya kemudian tertawa-tertawa sendiri, terus dia mengatakan mendengar suara-suara yang tidak jelas sumbernya, kemudian melihat bayangan dan perilaku-perilaku yang aneh lainnya. Nah, itu orang ini berarti sudah mengalami gangguan jiwa dan harus segera dibawa ke psikiater. Sampai detik ini stigma itu memang masih kental, dan itu memang tantangan kita semua untuk memberikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat, khususnya pecinta podcast Dedari, bahwa janganlah pernah takut datang ke psikiater, karena disitulah Anda bisa curhat, bisa berdiskusi dengan kami, dan kami bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Ya, betul. Ya, gangguan jiwa itu dapat dideteksi sejak balita atau kanak-kanak itu bisa dideteksi ya, Dok? Tergantung daripada kesadaran kita sebenarnya ya. Jadi makanya sekarang kita perlu memberikan informasi ini untuk masyarakat, untuk keluarga, lebih mengenal gejala-gejala yang tadi yang saya katakan, sehingga kita bisa deteksi lebih awal, baik itu pada anak, baik itu pada remaja maupun pada orang tua.
Karena kalau dari kita atau dari keluarga tidak mengerti dan tidak menyadari gejala-gejala yang muncul, bagaimana kita melakukan deteksi terhadap saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pengetahuan tentang kesehatan jiwa dan deteksi dini gangguan jiwa itu perlu kita informasikan kepada masyarakat, sehingga harapannya karena dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, semakin cepat atau semakin awal dia dibawa untuk mencari pengobatan, maka hasilnya akan semakin baik. Sehingga deteksi dini pada gangguan jiwa itu sangat penting untuk dilakukan. Seperti Oke, baik dok. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang sampai dapat mengalami gangguan jiwa itu, dok? Ya, jadi pertama yang saya ingin jelaskan bahwa gangguan jiwa itu bisa mengenai siapa saja. Tidak mengenal dia kaya, tidak mengenal dia miskin, tidak juga mengenal dia anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi bisa mengenai semua orang dari tingkat ekonomi manapun juga bisa. Artinya ketika orang mengalami stres, stres itu adalah respon dari tubuh kita ketika kita terpapar oleh stresor. Stresor itu artinya kondisi-kondisi yang menyebabkan orang stres. Misalnya sekarang ini banyak ada PHK. Kemudian apalagi COVID-19 yang kemarin itu adalah sebuah stresor yang luar biasa. Kemudian anak-anak remaja mungkin banyak kasus-kasus bully atau mungkin ketagihan gadget cyberbullying yang juga sekarang lagi ngetren tuh, Kemudian banyak lagi stresor-stresor yang bisa menyebabkan orang stres. Nah, ketika orang stres yang tidak tertangani dengan baik, maka akan setiap orang stres itu akan memunculkan respon emosional. Jadi respon emosional tuh bisa sedih, bisa marah, kemudian bisa apalagi cemas, gelisah, dendam, banyak lagi ya respon emosional. Dan itu wajar terjadi ketika orang mengalami stres, muncul respon emosional yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana orang tersebut menyelesaikan respon emosional itu dengan baik? Nah, sangat tergantung dari bagaimana sih kepribadiannya dia. Apakah dia introvert, termasuk kepribadian yang terbuka, atau mungkin orang yang belum dewasa dan lain-lain. Kemudian pengalaman sudah pernah menyelesaikan konflik sebelumnya. Nah, kemudian apakah dia orang yang terbuka atau tidak, tadi yang saya katakan itu sangat berpengaruh dalam dia menyelesaikan respon emosional tadi. Jika dia tidak bisa menyelesaikan respon emosional dengan baik, maka orang ini bisa mengalami gangguan jiwa. Tetapi kalau dia tidak bisa menyelesaikan respon emosional ini dengan baik, maka bisa terjadi gangguan jiwa, dan gangguan jiwa yang muncul itu bisa dari ringan, sedang sampai berat. Nah, itu psikodinamika kenapa sih orang itu bisa mengalami gangguan jiwa. Seperti itu tadi. Nah, terkait respon-respon yang tadi dokter menjelaskan kepada kita. Nah, ketika beberapa kali saya sempat melihat di media sosial maupun di televisi, ada beberapa orang yang ketika mengalami masalah, dengan responnya itu mereka bergembira begitu, dok. Jadi terlalu bergembira yang akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri. Itu apakah termasuk dengan salah satu bentuk gangguan jiwa atau tidak, dok? Ya, kalau kita melihat orang yang bergembira berlebihan, tidak semua orang bergembira berlebihan itulah gangguan jiwa. Tetapi ketika gembira yang berlebihan diikuti dengan gejala-gejala gangguan perilaku atau perasaan yang lainnya, misalnya dia susah tidur, kemudian dia melakukan menyakiti dirinya sendiri, menyayat diri sendiri, dan itu banyak sekali kasus yang seperti itu, ya bisa saja itu dikatakan sebagai gangguan jiwa yang nantinya harus berkonsultasi dengan psikiater. Karena sekarang banyak remaja-remaja kita yang melakukan hal tersebut. Hal seperti itu. Ya, jadi tanpa disadari oleh orang tua, tanpa disadari oleh guru, remaja-remaja kita itu sudah banyak mengalami hal yang seperti itu. Dan faktor-faktor tadi saya lupa juga bahwa pola asuh juga sangat berpengaruh terhadap kejadian-kejadian gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang pada saat ini. Seperti itu. Baik, dok. Nah, melihat fenomena ini, fenomena di media sosial sekarang ini, ada orang-orang yang melakukan self-diagnosis, dok, untuk dirinya mereka dari mereka membaca di internet, melihat di media sosial. Nah, apakah self-diagnosis itu adalah hal yang wajar dilakukan, dok? Kalau dari segi kesehatan jiwa kalau menurut saya itu
akan sangat membahayakan jika seseorang melakukan self diagnosis. Nah, baik dari segi fisiknya maupun mentalnya. Nah, kalau orang yang melakukan self diagnosis itu kan dia akan mencari tahu di internet, aduh, saya ini mual, aduh, saya ini sakit kepala, jangan sampai saya HIV AIDS, jangan sampai saya mengalami hipotensi dan lain-lain, dan akhirnya dia mencari pengobatan sendiri. Nah, kalau dia salah di dalam menegakkan diagnosis dan mencari pengobatan, tentu akan fatal akibatnya bagi orang tersebut. Sehingga ketika memiliki gangguan apapun itu, lebih baik rasanya berkonsultasi dengan orang yang kompeten. Nah, kalau secara psikologis itu juga sangat membahayakan. Nah, kalau orang yang melakukan self diagnosis itu akan sering cemas, ya bahkan akan bisa terjadi depresi. Nah, ketika dia misalnya sering mual, aduh, jangan sampai saya ada kanker di lambung, sering sakit kepala, aduh, jangan sampai saya ada kanker di otak. Nah, terus mengalami hal yang seperti itu, tentu dia akan mengalami kecemasan yang luar biasa, ketakutan, sedih, akhirnya akan mencari pengobatan yang salah. Itu akan sangat fatal akibatnya buat orang tersebut maupun keluarga. Sehingga saran saya, janganlah melakukan self diagnosis. Jadi lebih baik sahabat dedari utamanya dan masyarakat umum semuanya, ketika kita memiliki gejala apapun itu lebih baik berkonsultasi atau berdiskusi dengan orang yang kompeten, sehingga akan bisa dilakukan pengobatan yang tepat sesuai dengan diagnosis yang terjadi, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun keluarga. Baik dokter, jika di sekitar kita ada teman, keluarga atau kenalan kita yang menunjukkan perilaku-perilaku seperti yang tadi dokter sudah jelaskan kepada kita semua, atau dalam tanda kutip aneh, bagaimana caranya kita membantu untuk mendeteksi apakah ini gangguan jiwa atau bukan, dok? Karena tentu di masyarakat, kalau kita sesama orang medis pastinya bisa mengetahui, tetapi masyarakat awam tentu sulit untuk mendeteksi hal ini, dok. Mungkin ada info dari dokter. Tentu kita sebagai seorang manusia gitu ya, kita pasti akan ingin memberikan bantuan kepada orang lain. Tetapi ketika kita mau memberikan bantuan, kita juga harus hati-hati. Kalau untuk menghadapi orang dengan gangguan jiwa, apalagi gangguan jiwa itu masih stigma di masyarakat, hati-hati, Pak, anak bapak atau saudara bapak itu mengalami gangguan jiwa. Nah, di situ belum tentu orang akan mau, justru nanti bisa marah. Sehingga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, kita pendekatan dulu dengan keluarga, kemudian setelah mengkomunikasikan dengan baik dengan keluarga dan keluarga mengerti, kita apalagi kita yang misalnya sudah mengerti di mana sih kita mencari pertolongan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa, kita komunikasikan. Kita juga pada saat berbicara dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dia dengan empati, kita pendekatannya jangan simpati, empati. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan, tapi kita tidak terlalu dengan perasaannya. Nah, ketika kita sudah melakukan hal yang seperti itu, pendekatan dengan keluarga dan sudah sepakat, keluarga menyetujui dengan apa bantuan yang kita berikan, tentu kita berkewajiban untuk menunjukkan di mana tempat pelayanan kesehatan untuk pengobatan jiwa ini. Bisa kalau di Kota Kupang ini sudah banyak sebenarnya ada ya, termasuk Dewanta Mental Health Care juga merupakan pusat layanan jiwa. Di situ kami 24 jam. Ya, walaupun spesialisnya dari pagi sampai jam 8 malam, tapi malam ketika ada masalah datang saja ke UGD. Di situ akan ditangani dan kami akan tangani dan berikan pelayanan yang baik untuk pasien seperti itu, Dedi. Baik, dok. Berdasarkan pengalaman dokter berpraktek sebagai seorang psikiater di RSIAD dari Kupang maupun di Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Health Care Kupang ini, mungkin ada jenis-jenis gangguan jiwa yang sering dialami oleh pasien yang datang berobat ke poli di RSIAD dari maupun di klinik DMH, dok. Ya, kalau kita melihat jenis-jenisnya memang beraneka ragam deh dia. Jadi gangguan jiwa itu ada dari ringan, sedang dan berat. Ada juga jenisnya yang gangguan jiwa psikotik namanya dan non psikotik. Kalau psikotik itu artinya dia gangguan jiwa yang sudah yang terganggu itu adalah perasaannya, pikiran, proses berpikirnya dan perilakunya. Kalau yang non psikotik itu berarti dia gangguan jiwanya itu pada perasaan. Nah, kalau yang datang ke poliklinik
DMH maupun Bidadari. Jadi lebih banyak itu adalah yang non psikotik. Ya, lebih banyak non psikotik, terutama yang terbanyak sekarang itu adalah orang yang mengalami gangguan depresi. Depresi, kemudian anxiety, cemas, dan juga ada gangguan bipolar. Ya, kalau gangguan psikotik itu ya sebagian kecil saja sebenarnya, Dedi. Dan sebenarnya saya jelaskan sekaligus ya, Dedi, ya, bahwa saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya masih banyak banget di masyarakat. Ya, dia tuh fenomena gunung es. Ya, jadi masih banyak yang di masyarakat yang belum mendapatkan pengobatan. Karena tadi itu stigma. Satu, karena stigma bahwa orang yang ke psikiater itu adalah orang yang tanda kutip mengalami gila. Kemudian kalau di NTT ini mungkin karena lokasi. Ya, lokasi artinya wilayahnya yang sangat wilayah yang kepulauan. Jadi kabupaten dengan jarak layanan yang sangat jauh, mungkin itu juga yang bisa menyebabkan sehingga sehingga saudara-saudara kita yang mengalami jiwa depresi, psikotik dan lain-lain itu masih banyak tertanam di bawah yang belum mendapat pengobatan. Sehingga kami di Dewanta Mental Health Care kami punya program istilahnya jemput bola. Jadi kami akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan puskesmas tempat, kita turun ke lapangan istilahnya untuk menjemput, mencari saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, terutama gangguan jiwa yang pasung. Jadi kita gangguan jiwa berat yang dipasung. Akhirnya ketika kita menemukan, kita berdiskusi, kita berkomunikasi dengan keluarga, dan ketika sudah terjadi kata sepakat, kita akan bawa ke Dewanta Mental Health Care untuk kita berikan bantuan. Jadi jenis gangguan jiwa itu banyak, tetapi yang paling banyak pada saat sekarang itu adalah gangguan depresi. Ya, Dok. Ya. Nah, mungkin dokter bisa ceritakan sedikit mengenai pengalaman dokter ketika menangani kasus-kasus gangguan jiwa baik ringan, sedang maupun berat yang dokter alami ketika dokter menjadi seorang psikiater dan penanganannya, Dok. Kalau di klinik di Dewanta Mental Health Care memang secara umum juga penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya tidak semata-mata kita memberikan obat, Dedi. Ya, tetapi memang utamanya ketika dia datang dalam keadaan gaduh gelisah, ya kita harus tenangkan dulu dengan obat-obatan. Nah, di situ kami kalau pasien sudah tenang, kami akan lakukan psikoterapi, psikoterapi, edukasi, konseling pada pasien maupun keluarga. Bahkan sering kami juga sampai melakukan family therapy. Nah, selain lakukan psikoterapi, kami juga melakukan rehabilitasi pasien. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi talenta ataupun hobinya. Kalau di Dewanta Mental Health Care kami punya untuk rehabilitasi pasien itu kita punya alat-alat band, ya, dari drum, kemudian keyboard, gitar. Jadi pasien-pasien yang memiliki talenta bermain musik, ya kita latih bermain musik. Kemudian yang kemarin yang kita lakukan itu pameran lukisan itu juga salah satu cara kami untuk merehabilitasi pasien, terutama bagi pasien-pasien yang memang senang melukis. Nah, di situ harapannya ketika dia melukis, dia akan bisa mengekspresikan semua rasa yang dia alami. Mungkin pada saat itu dia marah, maka dia akan mengekspresikan marahnya itu dengan mengambil warna, kemudian dia coretkan di kanvas karena kami sediakan kanvas dan warna, dan akhirnya mereka bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, selain menghasilkan karya, tujuan utamanya itu adalah untuk membantu penanganan pasien gangguan jiwa. Setelah dia berkarya, karya itu pun kami salurkan. Jadi ada yang membeli, kemudian dan ketika memang karyanya bisa dibeli dan dia menghasilkan, maka dia akan merasa saya tuh sama dengan orang lain, saya bisa mencari uang. Jadi banyak banget sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari pasien yang kita berikan terapi rehabilitasi. Selain mengidentifikasi hobi, kami juga memanggil beberapa kali keluarga pasien untuk berdiskusi. Karena kesembuhan pasien jiwa itu kita tidak bisa hanya mengobati pasiennya saja. Harus ada keterlibatan antara keluarga pasien, karena pasien jiwa itu tidak hanya obat, tetapi bagaimana keluarga bisa menerima
keluarganya mengalami gangguan jiwa, kemudian bagaimana dia bisa mengerti ketika terjadi gejala-gejala yang muncul, dan bagaimana dia memberikan rasa aman dan nyaman pada keluarga sehingga pasien merasa saya berada di lingkungan yang baik. Betul. Yang memberikan saya motivasi. Yang bisa diterima. Ya, sehingga tujuan kami memanggil itulah untuk memberikan pengertian kepada keluarga sehingga pengobatan yang kami berikan itu bisa komprehensif, holistik, dan harapannya hasil juga akan lebih baik dan lebih optimal. Jadi beberapa pasien saya juga sudah produktif dalam menciptakan puisi, Wah, luar kemudian biasa, membuat novel, bahkan ada beberapa yang sudah punya buku sampai 9 buku. Saya Wah, sering luar katakan biasa, bahwa kamu ini luar biasa, kamu itu lebih hebat dari saya. Saya memang dokter kamu, tapi saya tidak mampu membuat buku. Jadi saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa baik ringan sedang berat itu tidak harus sekali mengalami gangguan jiwa, dia harus tetap mengalami gangguan jiwa. Tetapi ketika kita berikan pengobatan yang baik, yang holistik menyeluruh, dia akan bisa menemukan jati dirinya, bisa sembuh, bahkan bisa lebih hebat dari kita yang tidak pernah mengalami gangguan jiwa. Luar biasa, Dok. Baik, dokter. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Dok, untuk kita. Orang yang mengalami gangguan jiwa itu seringkali dianggap tidak bersyukur, Dok, atau jarang berdoa sehingga mudah terkena gangguan jiwa. Apakah ini mitos atau fakta, Dok? Kalau saya sih kurang pas ya. Iya, Dok. Karena terjadinya gangguan jiwa itu banyak faktor yang menyebabkan. Ya, banyak faktor. Baik dari faktor dirinya maupun dari faktor lingkungan sekitarnya. Iya, Dok. Kemudian bisa juga keturunan. Ya, itu keturunan genetik itu istilahnya itu juga bisa sebagai faktor yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Kemudian bisa juga pola asuh. Seringkali orang tua menganggap pola asuh yang diberikan itu sudah benar. Sehingga kadang-kadang kalau kita temukan di masyarakat sekarang pasien-pasien yang datang ke poliklinik saya, di situ kita banyak juga menemukan bahwa pola asuh yang salah dari orang tua bisa menjadi salah satu faktor predisposisi orang mengalami gangguan jiwa. Beberapa faktor tadi itu dikatakan hanya sebagai predisposisi. Orang itu bisa mengalami gangguan jiwa. Dan satu lagi yang marak sekarang di masyarakat, faktor yang banyak menimbulkan gangguan jiwa itu tadi saya bilang itu cyberbullying. Kemudian kekerasan yang lain, kekerasan seksual, kekerasan fisik, emosional, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh keluarga. Jadi banyak juga kasus-kasus kekerasan yang saya tangani sekarang itu pelakunya itu nggak jauh-jauh dari orang sekitar, sehingga itu juga harus kita berhati-hati. Bukan dia tidak percaya, bukan dia ini, tapi itulah beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Iya, Dok. Baik, Dok. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Masih banyak orang yang menganggap pergi menemui psikiater atau dokter spesialis jiwa itu adalah orang yang dalam tanda kutip mengalami gila, ya, Dok. Iya. Nah, padahal belum tentu seperti itu, dokter. Atau ada yang bilang ini aib keluarga. Nah, sehingga orang lain tidak boleh tahu. Nah, menurut dokter atau tanggapan dari dokter itu akan hal yang sudah saya sampaikan tadi itu seperti apa, Dok? Itu adalah stigma yang memang menjadi tantangan kita bersama untuk merubah stigma itu menjadi stigma yang baru. Bahwa orang yang datang ke psikiater atau orang yang datang ke poliklinik jiwa maupun ke rumah sakit jiwa itu bukan semata-mata orang yang mengalami gangguan jiwa tanda kutip gila. Bahwa datang ke psikiater itu adalah untuk preventif, untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan jiwa berat dalam tanda kutip gila. Jadi semakin cepat datang ke psikiater, semakin cepat berdiskusi dengan psikiater, semakin cepat mendapatkan sebuah solusi dari problem yang kita hadapi, maka akan semakin baik. Semakin cepat orang yang mengalami gangguan jiwa diberikan pengobatan, maka prognosisnya itu akan semakin baik. Sehingga stigma yang seperti dia dikatakan tadi, itu harus kita perangi bersama, karena itu adalah stigma yang salah, yang harus dirubah untuk masyarakat, sehingga saudara-saudara kita yang masih berada di bawah, masih berada di rumah-rumah karena keluarga masih menganggap aib, itu tidak terjadi. Dan semakin banyak saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa bisa terdeteksi lebih cepat, dan kita bisa beri bantuan dan pengobatan sehingga dia cepat menjadi baik. Karena orang yang mengalami gangguan jiwa sama dengan orang yang mengalami gangguan fisik yang lain, bisa diobati dan bisa kembali berfungsi secara optimal seperti kita yang sehat seperti ini.
Baik dokter, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin dari dokter bisa menyampaikan closing statement apa yang perlu menjadi garis bawah untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, terkhususnya semua sahabat setia Dedari Podcast yang senantiasa menonton channel podcast RSI Dedari ini. Silakan Ya, dok. terima kasih. Jadi untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya pecinta podcast Dedari, ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa pertama, jangan pernah takut datang ke psikiater, karena psikiater siap menolong Anda untuk membantu menyelesaikan masalah yang Anda alami. Kemudian lebih cepat datang ke psikiater atau ke layanan jiwa maka akan lebih baik, karena orang yang mengalami gangguan jiwa semakin cepat mendapat pengobatan maka prognosisnya itu akan semakin baik. Itu yang saya sampaikan, dan saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Salam sehat jiwa dan raga. Luar biasa dok. Baik, terima kasih banyak dok. Banyak sekali hal baru yang saya dan semua sahabat setia Dedari Podcast dapatkan saat ini bersama Dr. Sinta Widari. Kami juga menyampaikan selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Semoga semua masyarakat yang membutuhkan pertolongan jiwa dapat terselesaikan dengan baik. Sampai bertemu di lain waktu dok. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk membahas isu-isu kesehatan jiwa lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa dok. Ya.